Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Yuni Priasti, NPM 1911090073 dari kelas Fisika 5C. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Simple Harmonic Motion as Circular Motion atau gerak harmonik sederhana sebagai proyeksi gerak melingkar. Kemudian saya akan menjelaskan juga tentang column force between charge using for loop atau hukum kolom di antara muatan menggunakan loop. Untuk materi yang pertama, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang simple harmonic motion as circular motion. Jadi, gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Gerak harmonik sederhana sebagai suatu komponen gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan dapat dipandang sebagai gabungan dua gerak harmonik sederhana yang saling tegak lurus. Memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama, namun memiliki beda fase relatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada suatu garis lurus, proyeksi sebuah benda yang melakukan gerak melingkar beraturan merupakan gerak harmonik sederhana. Frekuensi dan periode gerak melingkar beraturan sama dengan frekuensi dan periode gerak harmonik sederhana yang diproyeksikan. Sekarang kita akan memvisualisasikan simple harmonic motion as circular motion ke dalam aplikasi MATLAB berikut. Jadi kita masuk ke aplikasi MATLAB dan di sini saya sudah memiliki skrip dan kode-kode ini akan mendemonstrasikan dari persamaan gerak harmonis sederhana bahwa gerak harmonis sederhana adalah sebuah proyeksi dari gerak melingkar. Skrip ini kita run. Kita tunggu terlebih dahulu. Maka akan muncul beberapa grafik-grafik berikut. Jadi untuk yang grafik pertama ini merupakan grafik hubungan antara sudut fase dengan posisi dalam gerak harmonik sederhana. Di mana di sini terdapat sudut fase dan terdapat amplitudo. Kita lihat di sini, untuk grafik yang berwarna biru, ini merupakan grafik benda yang bergerak di sepanjang sumbu X, dan yang berwarna orange, ini merupakan grafik benda yang bergerak di sepanjang sumbu Y. Kita lihat di sini, benda bergerak dari amplitudo 0 untuk benda pada sumbu Y, dan amplitudo 10 untuk benda yang bergerak di sumbu X. Kita lihat, benda tersebut bergerak ke atas hingga titik maksimum, dan kembali ke bawah hingga titik minimum. Benda mulai bergerak kembali ke atas dari titik minimum menuju titik maksimum. Nah, benda ini akan melalui titik setimbang, dan fenomena ini disebut dengan satu osilasi sempurna. Dan kedua, benda yang bergerak pada sumbu X dan sumbu Y berada pada posisi yang sama dengan sudut fase berada di nilai 19. Posisi benda berada di nilai yang sama, posisi yang sama. Selanjutnya, pada gambar yang kedua, ini merupakan hubungan sudut fase dengan kecepatan. Di sini ada sudut fase dan ada kecepatan. Kecepatan merupakan turunan pertama dari posisi. Di sini, kecepatan untuk sumbu X digambarkan dengan grafik berwarna biru, dan kecepatan pada sumbu Y digambarkan dengan grafik berwarna orange. Pada kecepatan 0, sudut fase yang dihasilkan adalah di nilai 19. Dan kecepatan pada nilai 10 meter per sekon menghasilkan sudut fase juga yang dengan nilai yang sama, yaitu pada nilai 19. Selanjutnya, pada grafik ketiga, ini merupakan hubungan sudut fase dengan percepatan dalam gerak harmonik sederhana. Di sini ada sudut fase dan ada juga acceleration atau percepatan. Kita ingat konsepnya. Benda yang bergerak pada suatu osilasi sempurna memiliki percepatan yang berubah-ubah menurut posisinya. Percepatan berbanding lurus dengan simpangan atau amplitudo, dan sedangkan arahnya berlawanan dengan simpangannya. Jadi,
Untuk arahnya akan berlawanan dengan simpangannya. Kita lihat di sini, percepatannya berada pada nilai 0 dan minus 10. Kita lihat kembali di amplitudonya. Di sini nilainya berada di nilai 0 dan 10. Nah, oleh karena itu, karena berlawanan arahnya, maka untuk percepatan, arahnya berada di nilai minus 10. Nah, karena percepatannya berbanding lurus dengan simpangan atau amplitudonya, maka hasil percepatannya juga konstan atau juga sama berada pada nilai 19. Sudut fasenya berada di nilai yang sama, yaitu di nilai 19. Kita ingat bahwa gerak melingkar merupakan hubungan dari gerak harmonik sederhana. Kita lihat di sini. Hubungan antara position, velocity, and acceleration akan menghasilkan suatu gerak melingkar yang bisa dilihat pada gambar berikut, grafik berikut. Ini merupakan gambar dari simple harmonic motion as circular motion. Untuk yang selanjutnya adalah kolom force between charge using for loop, atau hukum gaya kolom di antara muatan menggunakan loop. Jadi hukum kolom adalah hukum yang menjelaskan antara dua muatan listrik, dan bunyi hukum kolom itu sendiri adalah besar gaya tolak-menolak dan gaya tarik-menarik antar dua muatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda bermuatan. Dapat dirumuskan dalam persamaan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, atau muatan 1 dikali muatan 2 dibagi kuadrat jarak. Dalam hukum kolom, jarak antara muatan muncul bersamaan sebagai 1 per R kuadrat, sehingga menjadikan hukum kolom sebagai contoh hukum kuadrat terbalik. Hukum kuadrat terbalik itu sendiri adalah karakteristik dari segala sesuatu yang menyebar dalam garis lurus tanpa tersekat. Sekarang kita akan memvisualisasikan ke dalam aplikasi MATLAB. Kita kembali ke aplikasi MATLAB. Di sini saya sudah memiliki script dan kode ini akan memprogram atau menghitung bahwa hukum kolom di antara muatan-muatan. Di sini kita run. Kita tunggu. Maka di command window akan meminta kita untuk memasukkan username. Username ini kita isi dengan optional ya, bisa kita isi dengan nama kita. Kemudian enter the number of charge, karena kita memiliki dua muatan, kita isi 2. For charge 1, untuk muatan 1, masukkan nilai posisi dalam meter pada sumbu X dan sumbu Y. Kita masukkan nilainya, sumbu X 3 dan sumbu Y 2. Muatan 1. For charge 2, untuk muatan kedua, posisi di sumbu X adalah 2 dan di sumbu Y 3. Kita enter charge 2, maka akan muncul nilai dari gaya setiap muatan. Dengan komponen X nilainya adalah minus 6,35817 10 pangkat 9 Newton, dan di komponen Y nilai gayanya di muatan 1 adalah 6,35817 10 pangkat 9 Newton. Nilai yang sama juga pada gaya yang berada pada muatan 2. Maka akan muncullah grafik seperti pada tampilan. Ini merupakan grafik dari posisi muatan dan arah gaya. Di sini kita lihat ada dua buah muatan. Muatan pertama berada di nilai 3 meter di sumbu X dan nilai 2 meter di sumbu Y. Dan muatan kedua berada di nilai 2 meter di sumbu X dan nilai 3 meter di sumbu Y. Untuk arah gayanya, ia adalah tolak-menolak. Jadi, gaya mengarah saling tolak-menolak karena muatan 1 dan muatan 2 memiliki muatan yang berbeda. Di mana muatan 1 bermuatan positif dan muatan 2 bermuatan negatif.
Karena di sini nilai dari muatan 1 dan muatan 2 berbeda, maka di sini muatan Q akan ditarik oleh muatan 1 akan ditarik oleh muatan kedua, dan muatan kedua akan ditarik oleh muatan 1 karena dia mengalami tarik-menarik karena memiliki muatan yang berbeda. Jadi untuk gaya ketika muatan 1 ditarik oleh muatan kedua, di sini nilai gayanya adalah F12 dengan arah ke kanan. Dan sedangkan ketika muatan 2 ditarik oleh muatan 1, maka gaya yang terjadi adalah gaya F21 dengan arah ke kiri atau menuju muatan 1. Jadi itulah sedikit penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.